Halo, perkenalkan nama saya Ganang Raja Tagibowo. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi UT dengan nomor NEM 0489 Saat ini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu untuk membuat program sederhana menggunakan operator statement if dan array. Dalam video ini saya akan menunjukkan langkah-langkah yang saya ambil untuk menyelesaikan tugas ini. Pertama, kita melihat tugas saya dulu, yaitu buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6,5 juta, golongan C gaji 9,5 juta. Gaji setiap golongan disimpan dalam array gaji. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array kosong. Jika di input pada golongan B, maka mengambil gaji pada array 1. Jika di input golongan C, maka mengambil gaji pada array 2. Di sini array 0, 1, 2 maksudnya karena kalau dalam array itu yang pertama itu nilainya 0 ya, maksudnya 0. Pertama itu ada 0. Lalu kalau buat persen array lembur menggunakan 30%, 32%, 34%, 36%, 38%. Jika karyawan hitung lembur, maka mereka dibayar per jam dengan hitungan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30%. Pada array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok dari gaji array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan, dan seterusnya. Lalu, inputnya pada program adalah golongan dan jam lembur. Output, jumlah penghasilan, gaji golongan plus gaji lembur. Lalu, saya sudah mengerjakan programnya. Saya membuat seperti ini. Saya akan menjelaskannya ya. Jadi yang pertama ini untuk import Java util scanner dan import Java text decimal format. Ini fungsinya otomatis ya. Ini jadi kalau kita menggunakan fungsi decimal format atau fungsi scanner, secara otomatis dia akan mengimport utility ini dari Java library. Lalu masuk ke programnya, fungsinya perhitungan gaji. Di sini saya menggunakan scanner, input new scanner. Di sini kalau scanner itu fungsinya untuk membuat objek yang membaca input dari pengguna melalui konsol atau terminal. Kalau di sini saya pakai terminal ya. Lalu di sini mencetak nama program, step out print, perhitungan gaji karyawan. Lalu untuk mencetak pesan pada terminal untuk input golongan dan pengecekan error. Di sini menggunakan step out print, kita yang akan ditampilkan pada terminal adalah input golongan karyawan A, B, C. Lalu ketika operator menginput golongannya, di sini kita masuk ke sini golongan karyawan input di sini. Lalu untuk memastikan inputannya benar atau tidak, kita menggunakan while ya. Jika golongan karyawan A tidak A dan tidak B dan tidak C, maka akan mengeluarkan cetakan berikut yaitu golongan karyawan tidak valid. Lalu akan mereka harus memasukkan lagi kembali. Dan ini akan terus memberikan inputan tidak valid kalau masih tidak benar ya, sampai dia benar memasukkannya. Lalu untuk yang berikutnya adalah inputan untuk jam lembur, mencetak pesan pada terminal untuk input jam lembur pengecekan error. Sini masih sama aktivitas itu menggunakan sistem outprint in, yaitu input jam lembur karyawan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya tambahkan 0, berarti maksudnya ini tidak lembur ya. Lalu di sini sama, karena yang di atas itu char karena menggunakan karakter ABC. Di sini integer karena ini adalah angka ya. Lalu sama dengan while untuk memastikan kalau dia tidak memasukkan angka yang tidak benar yang tidak masuk di sini, dia akan mengeluarkan jam lembur tidak valid. Lalu akan kembali untuk meminta untuk memasukkannya kembali. Lalu di sini untuk array-nya, di sini kita masukkan menggunakan double ya. Lalu di sini ada array-nya, lalu array namanya variabelnya pokok. Di sini namanya isinya 5 juta, 6 juta setengah, 9 juta setengah. Lalu untuk di sini adalah array double array untuk lembur, yaitu 0,30, 0,32, 0,34, 0,36, 0,38. Lalu di sini untuk indeks gaji lembur. Di sini untuk menentukan ini ya, apa sih? Indeks keberapa dari sebuah array. Perhitungannya saya di sini masukkan di sini fungsinya. Dari sini fungsinya menggunakan variabel char untuk golongan karyawan pada indeks golongan karyawan. Lalu di sini untuk kodenya menentukan nilai indeks golongan karyawan berdasarkan golongan karyawan. Yaitu bila golongan karyawan A, ini diambilnya dari sini ya.
Bila golongan karyawan A, maka indeks karyawannya 0. Bila golongan karyawan B, maka indeks golongan karyawannya 1. Bila yang lain, maka 2. Lalu di sini adalah mengembalikan nilai yang diletakkan, return ya. Mengembalikan nilai yang sudah dirubah, ditetapkan, kembali ke indeks golongan karyawan di sini. Lalu masuk ke sini, di indeks pokok. Dari indeks pokok, nanti akan di double gaji pokok, dicek di pokok tuh di sini. Sehingga nanti kalau misalnya dapatnya 2, masuk ke sini, di pokok ini akan diambil di 0, 1, 2. Sehingga yang diambil adalah angka 9.500.000. Ini sama fungsinya seperti ini juga ya, indeks lembur, indeks jam lembur. Saya membuatnya di sini di bawah. Fungsinya, indeks jam lembur, ini adalah integer jam lembur. Untuk variabelnya indeks jam lembur. Untuk menentukan indeks jam lembur berdasarkan lembur jam lembur, yaitu jam lembur sama dengan 0, maka indeks jam lembur adalah minus 1. Jadi minus 1 maksudnya dia tidak lembur ya. Lalu kalau nanti data ada artinya. Lalu jam lembur 1, maka indeks jam lemburnya adalah 0. Jam lembur 2, berarti indeks jam lemburnya adalah 1. Jam lembur 3, maka indeks jam lemburnya adalah 2. Lalu jam lembur 4, lalu indeks jam lembur adalah 3. Yang lainnya di atas 4. Maaf, salah ini saya. Adalah 5 ya. Lalu mengembalikan nilainya ditetapkan. Sama seperti yang di sini, kalau jam lembur misalnya menetapkannya adalah 1, berarti ketika dia mengambil nilai dari ini, dari gaji pokok di sini ya, dia akan mengambilnya dari sini. Kedua berarti 0, 1, 2, 0,34. Berarti masuknya adalah di sini gaji pokok dikali 0,34. Itu adalah gaji lemburnya. Sama di sini kalau yang tadi saya bilang minus 1, kalau indeks lemburnya minus 1, berarti gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0. Berarti dia tidak lembur maksudnya. Else, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali lembur yang mengambil pada indeks lembur. Dari sini ditentukan nilainya berapa, lalu mengambil nilainya dari array yang di sini. Lalu untuk perhitungan penghasilannya menggunakan double kembali, total penghasilan, gaji pokok plus gaji lembur. Lalu menggunakan decimal format membuat objek yang mengubah hasil perhitungan ke dalam rupiah. Di sini yang decimal formatnya ya, yang kalau kita udah mengetik ini, membuat kodenya, nanti dia akan otomatis mengimport utility-nya. Di sini saya mengubah pattern-nya dari RP pagar, koma, pagar, berarti setiap 3 baris akan dikasih koma, lalu di belakangnya titik 02. Lalu untuk mencetak hasilnya, saya menggunakan sistem outprinting, total penghasilan plus hasil format. Hasil format di sini ya, lalu input close. Oke, itu untuk programnya. Sekarang kita tes. Misalnya kita masuk golongan C, lalu lemburnya 3, maka dapatkan total penghasilan Rp 12.730.000. Lalu coba kalau kita masukkan nilai yang salah, misalkan D, golongan tidak valid ya, jadi minta kembali. Coba kita masukkan A. Lalu misalkan golongan A itu gajinya 5 juta. Lalu kita input jam lemburnya 0, maka benar ya, dia tidak ada lembur, kosong, sehingga penghasilannya hanya 5 juta. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya harap penjelasan langkah-langkah yang saya berikan telah mencukupi untuk proses pengerjaan tugas praktikum ini. Sampai jumpa dan semoga sukses.